Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Camat, diwakili oleh Bapak Sekda. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, diwakili oleh Bapak Didi. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Buayan, SMP Negeri 1 Buayan, serta guru, staf, dan juga yang saya hormati para tamu undangan dan yang saya sayangi anak-anak guru sekalian siswa-siswi SMP Negeri 1 Buayan. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini, cuaca mendukung, sejuk, kita bisa melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka hari ulang tahun pahlawan tahun 2025 dalam Barisan Pengabdian. Kemudian tak lupa salam sholawat mari kita sebutkan tujuan kita Nabi Muhammad SAW. Sedikit mengingatkan cerita bahwa hari ini tanggal 10 November 2025 kita melaksanakan Hari Pahlawan. Kita tahu bahwa pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran besar, salah satu yang kita tahu bahwa di wilayah seluruh Indonesia pada pasca kemerdekaan telah terjadi pertempuran banyak. Ya, ada mulai Sumatera, Aceh, Semarang, Ambarawa, Denpasar, Jepang, dan di Surabaya, ya kota Surabaya dihancurkan dari darat, laut, udara, dan para pejuang, ya para pendahulu kita, para ayah Surabaya dengan gagah berani yang berlawan, yang bertempur, yang untuk membela, mempertahankan kemudian itu keluaran bangsa, kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Oleh karena itu besarnya inisiatif ini yang mari kita teladani semangat juang, semangat bela negara, semangat persatuan, semangat mencintai kemerdekaan kita agar Indonesia semakin kuat dan sejahtera. Dan akan saya bacakan amanat pada upacara Hari Pahlawan dari Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai berikut. Amanat Menteri Sosial dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Senin 10 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kami Indonesia yang merdeka, kita menentukan kepala penuh hormat mengenang pahlawan bangsa. Mereka bukan sekedar nama yang terukir di tulisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Dari Surabaya hingga Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri di sini hari ini. Para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan kita tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Karenanya ada 3 hal yang dapat kita teladani dari para pahlawan bangsa. Pertama, kesabaran para pahlawan. Mereka sabar menunggu ilmu, sabar menunjuk strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan di tengah keterbatasan. Mereka tetap bersabar meski
menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan. Dan kesabaran itulah lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan. Kedua, semangat untuk mengembangkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berbuca badan, tidak menuntut balasan, tidak mengincar apa yang ditinggalkan mereka. Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, melanjutkan. Disinilah letak kehormatan sejati, bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan. Ketiga, pandangan jauh ke depan. Para pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai, dan menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah, darah, dan air mata. Mereka adalah doa yang tak pernah padam, menyerah dan meninggalkan amat kemanusiaan. Ini adalah modal generasi kita saat ini. Semangat perjuangan yang panggilan kekuatan bagi kita, dan generasi akan merusak cita-cita para pahlawan ini begitu banyak. Saudara-saudara bangsa dan saudara, di masa kini perjuangan tidak lagi dengan bambu, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengertian. Namun semangatnya tetap sama, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di arus kemajuan. Inilah semangat yang harus dibuat melalui asal cinta Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya. Hari ini, mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melakukan perjuangan para pahlawan dengan cara kita bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus. Sebagaimana para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, maka kini kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam dengan bekerja, bergerak, dan bertambah. Pahlawan untuk teladanku terus bergerak melanjutkan perjuangan. Jakarta, 10 November 2025, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf.